Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bertengger di posisi atas papan survei Pilgub Jakarta. Menyusul di belakangnya pasangan Pramono Rano dan Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi buncit. Dengan rentang waktu kurang dari sebulan masa kampanye, mampukah Pramono Rano atau Dharma Pongrekun Kunwardana dapat menyusul ketertinggalan? Atau mungkin survei sekarang menjadi cerminan untuk penghitungan saat hari pencoblosan November mendatang? Laga memperebutkan posisi Jakarta 1 sudah mulai berjalan. Masing-masing pasangan calon pun sudah mendapatkan nomor urut. Dari hasil pengundian, pasangan yang diusung Kim plus Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 1. Pasangan dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat nomor urut 2. Sedangkan pasangan yang diusung koalisi PD Perjuangan Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor urut 3. Di awal masa kampanye Pilgub 2024, elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sudah jauh meninggalkan para pesaingnya. Dalam survei terbaru yang dirilis oleh Poltreking Indonesia, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka 47,5%. Di posisi kedua ada pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 31,5%. Dan di posisi terakhir pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana di 5,1%. Menilik dari survei yang lain, Lembaga Survei Indonesia juga menempatkan pasangan RK Suswono di posisi pertama, Pramono Rano di posisi kedua, dan Pongrekun Kunwardana di posisi buncit. Kendati unggul di awal, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut angka tersebut masih sangat cair. Bahwa peta Pilkada Jakarta untuk sementara RK dan Suswono unggul berhadapan dengan Pram Rano, tetapi kesimpulan kedua, tetapi tingkat dukungan terhadap RK Suswono itu atau peta elektabilitas wilayah Jakarta Pilkada Jakarta sekarang masih cukup cair karena lebih dari 60% pemilih baru memutuskan pilihannya menjelang hari H dan lebih dari hampir 40% pemilih masih mudah berubah pilihannya. Lantas dalam kurun waktu sebulan masa kampanye, mampukah pasangan Pramono Rano dan Pongrekun Kunwardana mampu membalikan keadaan? Atau gambaran survei sekarang menjadi cerminan penghitungan suara saat pencoblosan November mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, survei terbaru Pilgub Jakarta menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menduduki posisi teratas. Menyusul di tempat kedua ada pasangan Pramono Rano dan di posisi buncit ada pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia juga turut merilis elektabilitas pasangan RK Suswono jauh meninggalkan para pesaingnya meski angkanya masih sangat cair. Lantas, akankah survei terkini menjadi cerminan hasil penghitungan suara pada November mendatang atau pasangan Pramono Rano dan Dharma Pongrekun bisa mengembalikan keadaan? Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami sejumlah pakar politik, Siti Zuhro dan Ahmad Khoirul Umam. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas Umam, dari sejumlah lembaga survei disebutkan elektabilitas dari RK Suswono bertengger di posisi teratas. Apakah survei elektabilitas ini akan stabil sampai nanti 2 bulan menuju pemungutan suara atau masih bisa berubah? Mas Umam? Hasil dari survei tadi, hasil survei tadi setidaknya menjadi kabar gembira bagi kelompok nomor urut 2 dalam konteks ini, Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tetapi bahwa angka itu belum memiliki sebagai kekuatan mutlak kemenangan dalam proses pilkada. Karena kalau misal kemudian dari angka di 47 atau 48%, atau 51%, tetap masih belum aman karena memang masih dalam konteks, kalau 51 masih dalam konteks margin of error. Kalau akan jauh lebih aman kalau misal kemudian RK Suswono bisa mengamankan pada angka sekitar 58 atau bahkan sekitar 60%. Karena marginnya tentu harus diamankan di situ. Nah, kemudian di saat yang sama tentu harus dihitung juga bahwa dalam konteks ini pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono tentu juga harus mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya supaya kemudian memang betul-betul
tidak terjadi migrasi pemilih terutama di fase-fase akhir. Nah, dalam konteks ini konsolidasi itu tetap kuat. Memang secara kekuatan praktis ada sekitar 80% yang memberikan dukungan kepada paslon ini. Tetapi sekali lagi kalau kita merujuk pada Pilkada DKI yang sebelum-sebelumnya, ada sesuatu yang sifatnya dinamis, sesuatu yang sifatnya unpredictable. Di mana misalnya dulu Pak Fauzi Bowo diprediksi menang 1 putaran, tetapi ternyata tidak. Kemudian dalam kesempatan yang sama dulu Pak Ahok juga dijagokan, isunya juga 1 putaran, tapi ternyata tidak. Nah, hal ini yang kemudian harus dihitung betul secara cermat, supaya kemudian betul-betul konsolidasi itu bisa terjaga dengan baik di titik akhir, supaya kemudian migrasi pemilih tidak terjadi, kemudian shiftingnya bisa diantisipasi dengan baik. Mbak Gina. Baik, kita ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, kan dikatakan hasil survei ini masih sangat dinamis dan sangat cair, artinya masih ada kemungkinan berubah. Nah, kalau kita lihat peluangnya ini seberapa besar kemungkinan misalnya mereka yang belum menentukan pilihan terus dapat menggeser posisi Ridwan Kamil Suswono? Ya, ini menarik ya, apa yang dijelaskan Mas Umam tadi itu memang intinya adalah masih dinamis ya, masih cair, masih dinamis, dan ini masih kurang sekitar berapa minggu ya, lebih dari sebulan ya tentunya. Jadi 2 bulan ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Tanggal 27 November, sekarang ada di tanggal 27 September, jadi 2 bulan lagi. Tentu 2 bulan lagi itu banyak hal yang akan ikut menentukan. Masalahnya adalah seberapa besar sebetulnya gitu ya masyarakat pemilih gitu ya Jakarta ini yang betul-betul akan gandrung gitu ya, menyukai gitu baik sosok maupun visi misi program yang ingin dieksekusi oleh masing-masing pasangan calon tadi itu. Lah, kalau kita runut ke belakang memang gitu ya, di antara 3 pasangan calon ini Ridwan Kamil Suswono yang memang dalam dalam lingkaran survei itu yang menunjukkan gitu bahwa dia meskipun tidak tertinggi tapi ada di survei dan termasuk yang diminati kan itu. Lah, sementara 2 pasangan calon lainnya itu tidak masuk dalam survei karena sekonyong-konyong dimunculkan kan seperti itu. Sehingga tentu starting point-nya ada di Ridwan Kamil dalam hal ini yang dinilai sebagai seorang yang sudah oke gitu ya menjalankan posisinya sebagai gubernur 2 periode di Jawa Barat. Nah, ini yang mungkin track record tadi itu yang menjadikan Ridwan Kamil bertambah gitu ya untuk pundi-pundi suaranya. Lah, apakah bisa disalib? Maka nanti masyarakat juga akan melihat karena belum ada kampanye, belum ada debat, katakan ya sekecil apapun akan berpengaruh gitu. Debat mereka masing-masing nanti itu seperti apa. Lah, kalau masyarakat luas ternyata pemilih di Jakarta ini lebih menyukai katakan ternyata bukan Ridwan Kamil karena Rano Karno dan Pramono Anung itu menarik gitu. Lah, ini tidak tertutup kemungkinan disalib gitu ya perolehan persentase suara tadi itu dan semakin kecil kemungkinannya untuk 1 putaran kan itu. Lah, ini termasuk menarik. Jadi kalau saya melihat seberapa besar sebetulnya visi misi program yang ditawarkan oleh 3 pasangan calon ini dan kita melihat apakah kecenderungan pemilih kita, perilaku pemilih kita gitu ya akan lebih menyukai kepada pasangan Ridwan Kamil kah atau Pramono Anung atau yang Darmagun ya kalau tidak salah seperti itu calon perseorangan itu. Kita belum bisa mendefinisikan secara katakan gitu ya definitif atau menyimpulkan secara definitif bahwa katakan gitu ya Ridwan Kamil akan absolutely gitu ya leading dalam kompetisi kontestasi ini sebelum ada kampanye dan debat terakhir ya, mungkin kelihatannya minggu terakhir ya, seminggu sebelum pencoblosan ya, sebelum tanggal 27 November itu katakan seminggu sebelumnya mulai akan bisa dipastikan gitu ya, siapa yang memang ternyata unggul dan diminati oleh masyarakat Jakarta untuk memimpin 5 tahun ke depan itu. Baik. Mas Adit.
Ya, kita ke Mas Umam. Fenomena unik di Pilkada Jakarta, pasangan calon yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei ini malah selalu menelan kekalahan. Tapi dijawabnya nanti Mas Umam, usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.